Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Dafa Mahardika dari Program Studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera dengan NIM 122370123. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah valuasi tambang pada minggu kelima yang saya pelajari pada semester 5 ini. Baik, pada minggu kelima kita membahas tentang analisis kelayakan. Pada teknik pertambangan adalah proses evaluasi menyeluruh untuk menentukan apakah suatu proyek tambang layak dilaksanakan dari sisi teknis, ekonomi, lingkungan, hukum, dan sosial. Proses ini dilakukan sebelum proyek tambang dimulai untuk memastikan investasi yang dilakukan dapat memberikan hasil yang optimal. Berikut adalah aspek utama dalam analisis kelayakan tambang. Yang pertama adalah aspek geologi dan cadangan. Yang pertama itu ada penilaian cadangan, menentukan jumlah, kualitas, dan lokasi sumber daya mineral. Selanjutnya, eksplorasi geologi menggunakan metode survei geofisika, pengeboran, dan pemetaan untuk memahami struktur bawah tanah. Selanjutnya adalah klasifikasi cadangan, mengkategorikan sumber daya sebagai terukur, terindikasi, atau tereka berdasarkan tingkat kepercayaan. Yang kedua ada aspek teknik dan operasional, yang mana terbagi juga menjadi metode penambangan, peralatan dan teknologi, desain tambang, dan produksi. Selanjutnya adalah aspek ekonomi, yang mana terbagi menjadi estimasi biaya, biaya eksplorasi, biaya pengembangan dan konstruksi tambang, biaya operasional, dan pemeliharaan. Selanjutnya pada aspek ekonomi ada proyeksi pendapatan berdasarkan harga pasar komoditas tambang seperti emas, batu bara atau nikel. Selanjutnya pada aspek ekonomi ada analisis finansial, yang mana di situ terdapat NPV, IRR ataupun payback period. Selanjutnya pada aspek lingkungan. Dampak lingkungan, analisis dampak kegiatan tambang terhadap ekosistem air, tanah, dan udara. Adapun RKL dan RPL. Selanjutnya ada reklamasi dan pasca tambang, rencana pengembalian lahan, bekas tambang, kondisi semula atau lebih baik. Selanjutnya ada aspek legal dan perizinan. Kepemilikan lahan memastikan legalitas area tambang dan hak eksplorasi. Selanjutnya izin pertambangan termasuk izin usaha pertambangan, IUP khusus ataupun kontrak karya. Selanjutnya ada kepatuhan hukum, memenuhi regulasi lokal, nasional, dan internasional. Selanjutnya ada aspek sosial, yang mana terbagi menjadi dampak pada komunitas lokal, program CSR, ataupun persetujuan masyarakat. Selanjutnya adalah analisis risiko. Adapun terbagi menjadi risiko geologi, risiko finansial, risiko operasional, dan risiko regulasi. Yang mana risiko regulasi adalah perubahan aturan yang memengaruhi operasional tambang. Selanjutnya ada studi kelayakan. Studi ini dilakukan untuk menggabungkan seluruh aspek di atas dalam suatu dokumen komprehensif yang mencakup studi awal dan studi kelayakan akhir. Baik, dan kesimpulan dari analisis kelayakan, berdasarkan hasil analisis, keputusan dibuat apakah proyek tambang akan dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan. Proyek dianggap layak jika yang pertama secara teknis dapat dijalankan dengan aman dan efisien, dan kedua memberikan keuntungan finansial yang memadai, dan yang terakhir adalah memenuhi semua regulasi lingkungan dan sosial. Mungkin sekian pada pertemuan minggu kelima valuasi tambang Institut Teknologi Sumatera. Saya Adi Dafa Mahardika, saya ucapkan terima kasih.